lakukan adalah paling tidak, kita sendiri harus siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pos penjagaan di perbatasan dengan gelang-gelang harus diperkuat. Juga tentara Bayangkara Raja. Saya sudah tahu bahwa semua kekuatan pasukan yang ada sudah dipusatkan di kota Raja. Tapi semua pasukan pelindung Raja harus benar-benar orang pilihan, baik keberadaannya maupun kesetiaan. Raden tidak perlu khawatir. Pasukan Pranaraja sudah teruji untuk keperluan itu. Kerajaan Singasari akan berakhir di tanganku. Dan saya akan mendirikan Wangsa baru. Apa perlu? Prabu Kertanegara bukan orang lain, Kanda. Selain besan kita, dia masih saudara tua saya. Kanda Prabu menjadi begitu berubah setelah Paman Arya Wiraraja sering datang kemari. Tidak, Dinda. Bagaimanapun juga, saya akan tetap melaksanakan niat saya yang sudah lama terpendam. Kalau dulu Ken Arok mampu menabalkan sebuah Wangsa baru setelah dia mengalahkan Kediri, maka begitu juga saya. Saya akan menurunkan Wangsa baru, Dharma Wangsa. Rakyat akan menjadi korban lagi. Rakyat Singasari maupun gelang-gelang. Jadi benar laporannya. Mereka sudah berkumpul di Mameli. Hamba melihat sendiri, Gusti. Lebih dari 3.000 tentara mendirikan perkemahan di sana. Ini tidak bisa dianggap main-main. Gusti Prabu akan membayar mahal kalau masih tidak percaya dengan niat jahat Jaya Katuang. Saya akan mencoba memperingatkan Ayahanda Prabu. Kalau perlu, saya akan menghadap malam hari supaya lebih pribadi. Bagaimana kalau Gusti Prabu tetap tidak percaya? Percaya atau tidak, rencana harus tetap dijalankan. Apalagi sekarang mereka sudah jelas menyerbu perbatasan. Secepatnya kita serbu mereka, Raden. Bawa 500 pasukan ke Mameling dengan alasan meronda perbatasan. Kakang Ranggalawi dan Kecapagon yang memimpin boleh langsung menyerang kalau mereka melawan. Siaga, Raden. Siaga, Raden. Kakang Nambi, Paman Banyak Kapuk, memperkuat pertahanan kawasan Kota Raja sebagai pertahanan lapis kedua. Dan saya sendiri mendampingi Pranaraja memperkuat pasukan Bayangkari sambil mengawasi gerak-gerik Arda Raja. Siaga, Raden. Aku tidak mau dengar lagi berita macam itu. Tidak mungkin Jaya Katuang berani melawan aku. Dari segi apapun, tidak mungkin. Ampun Ayahanda Prabu. Para telik sandi hamba melihat sendiri pasukan gelang-gelang mendirikan perkemahan di Mameling. Artinya mereka sengaja unjuk kekuatan. Akan kupotong lidah telik sandimu. Karena telah berani menyebarkan berita dusta. Berontak, berontak. Risih aku mendengar kata itu. Siapa yang berani melawan kebesaran Singasari? Siapa yang berani mencari gara-gara dengan sebuah negeri yang telah mampu meluluh lantakan pasukan suara bumi yang konon kekuatannya bagaikan air bah itu? Apalagi cuma gelang-gelang. Ada apa, Kakang? Saya mengejar orang yang mencurigakan. Dia lari kemari. Penjaga Puriko akan menangkap kalau ada orang asing yang berani masuk kemari. Saya melihat sendiri, Dinda. Dia mencuri dengar pembicaraan saya dengan Ayahanda Prabu. Waktu kepergok, dia lari dan langsung saya kejar. Tiba-tiba,
menghilang di sekitar tempat ini. Artinya Kakang mencurigai aku? Sama sekali tidak, Dinda. Kalau tidak, kenapa Kakang memata-matai puriku? Karena dia lari ke sini. Kemana lagi saya mencarinya? Jelasnya, Kakang mencurigai aku. Sekarang saya malah mencurigaimu. Karena sikapmu. Jangan banyak dalih, Kakang Wijaya. Aku tahu Kakang mencari pengaruh Ayahanda Prabu. Tapi jangan dengan cara busuk seperti ini. Kakang berusaha menjatuhkan aku, agar Sang Prabu lebih mencurahkan kepercayaannya kepada Kakang. Sekarang kalau Kakang masih penasaran, silahkan geledah puri ini. Tentu saja harus melewati pemiliknya. Kakang lebih tahu sikap para ksatria. Aku tidak mau ribut sesama mantu. Tapi aku peringatkan, siapapun yang coba-coba menggoyahkan Singasari akan berhadapan denganku. Sang Brahmawijaya akan menjadi sandungan dari semua rencana Ayahanda Jayakatua untuk merebut Singasari. Aku tahu dia diam-diam membentuk pasukan untuk membentengi istana Singasari tanpa sepengetahuan Ayahanda Prabu. Ada yang lebih penting lagi, Gusti. Malam ini juga, mereka akan mengirim bala tentara ke Mameling, dipimpin Ranggalawe, Banyak Kapuk, serta Gajah Pagon. Berapa jumlah kekuatan pasukan mereka? Mereka merencanakan membawa 500 prajurit, Gusti. Mereka hanya akan menjemput malapetaka. Kekuatan tentara gelang-gelang di Mameling saat ini mampu menilap seluruh kekuatan Singasari yang ada saat ini. Kirim anak buahmu ke Mameling. Laporkan pada Paman Kebo Mundara. Siaga, Gusti. Mungkin sudah digariskan oleh kamu. Singasari ini jadi negara yang ribut. Wah, daripada perang, lebih baik dia yang menggunakan makmuran rakyat. Pocong Ladra, nanti jadi tangkap loh kamu. Sebenarnya agak terlambat kita menumpas orang gelang-gelang. Seandainya Ayahanda Prabu mau mendengarkan kita lebih awal, mungkin tugas kita tidak seberat ini. Gusti Prabu begitu yakin pada nalurinya bahwa Jayakatwang selalu setia pada Singasari. Karena beliau menilai orang lain sama seperti diri beliau. Mudah-mudahan Kakang Lawi tidak menemui kesulitan. Secara perhitungan, kalau telik sandi kita benar, saya sangsi pasukan kita bisa menang. Pasukan yang dibawa oleh Raden Ranggalawe adalah prajurit-prajurit pilihan, Gusti. Yang tidak kita perhitungkan adalah semangat tentara gelang-gelang. Semangat untuk menaklukkan dan merebut kemenangan. Mungkin kewiraan mereka kurang. Tapi semangatnya mampu untuk menghancurkan sebuah gunung sekalipun. Pendapat Gusti benar. Tapi paling tidak, pukulan pertama dari pasukan Kakang Ranggalawe akan membuat mereka berpikir bahwa tentara Singasari selalu waspada. Yang kutakutkan hanya satu. Kalau sampai telik sandi gelang-gelang mengetahui keberangkatan dan jumlah pasukan Ranggalawe. Rahasia itu hanya kita yang tahu, Gusti. 3 hari lagi, pasukan Senopati Lanang Jagat sudah harus berada di perbukitan Gunung Botak. Dan pasukan Senopati WWK akan berada di kawasan Alas Purwo, sebelah utara Singasari, tengah malam hari kedua. Jelas? Jelas, Kipati. Jarak tempuh dari kaki Gunung Botak, Alas Purwo, dan Desa Jagat yang menjadi tempat awal penyerangan pasukanku menuju ke Kota Raja Singasari sudah dihitung dengan cermat oleh Empu Tongbaja. Kita akan melakukan serangan dari berbagai penjuru secara serentak. Pada hari keempat dari sekarang, tepat tengah hari, kalian semua sudah harus berangkat. Hingga tengah malam nanti, kita sudah masuk ke dalam kota Singasari. Ampun, Gusti Pati. Hamba anak buah Ki Bokor diperintah Gusti ada raja untuk menyampaikan berita. Berita apa? Pasukan Singasari sedang menuju Mameling. Berapa kekuatan mereka? 500 orang, Gusti.
Bagaimana, Paman? Apa perlu kita tangguhkan penyerangan? Tidak perlu. Paman Empu, mereka cukup berbahaya. Pasukan Gusti Pati cukup untuk menghadapi mereka. Cegat mereka di desa Lawor. Lalu? Perintah tidak berubah. Sekarang juga kalian berangkat. Siaga, Gusti. Kita jangan memberi kesempatan Wijaya dan orang-orangnya untuk berpikir dan membuat rencana. Buat suasana bingung dan kacau. Membuat suasana kacau dan saling curiga sangat ampuh untuk melemahkan kekuatan lawan. Apa yang harus hamba lakukan, Gusti? Hancurkan kekuatan itu. Hamba sendirian. Tentu saja kau cukup membunuh pimpinannya. Bunuh Prana Raja dan beberapa lagi anggota utamanya. Wijaya dan antek-anteknya akan mengira bahwa pasukan gelang-gelang sudah menyusup kemari. Apakah tidak malah membuat mereka lebih siaga, Gusti? Mereka akan saling curiga, terutama kepadaku. Ini akan kugunakan untuk membalikan tuduhan pada Wijaya. Pokoknya kau laksanakan saja perintahku. Aku sudah merekayasa rencana untuk menghancurkan Wijaya di mata Ayahanda Prabu. Siaga, Gusti.